Maga dan teman-teman semua, kembali lagi nih di Bisik Asik, berbincang asik bersama Ali Gizi. Nah, sebelum mulai episode kali ini kita ada jargon nih. Jargonnya apa sih, Sarah? Jargonnya yaitu Gizi cerdas, generasi hebat. Halo warga Semaga dan teman-teman semua, kembali lagi nih dengan kami di Bisik Asik, berbincang asik bersama ahli gizi. Nah, sebelum mulai episode kali ini kita ada jargon nih. Apa sih jargonnya, Vera? Jargonnya yaitu Gizi cerdas, generasi hebat. Nah, tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal mohon disayang. Perkenalkan, saya Fadil Putra Indraini dan saya Mutiara Alutana Indilin yang akan menemani kalian semua di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas topik-topik seputar kesehatan gizi. Nah, bersama ahli gizi dengan Ibu Brilia Pirstiwi Hassan di STM Geza dan Ibu Anita Wulan Ramadhani AMD Geza. Nah, sebelum kita mulai pembicaraan pada hari ini, sebelumnya bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang dari Ibu Brilia dan Ibu Anita tentang bidang gizi. Jadi gini, saya Anita. Di sini saya sebagai ahli gizi di Puskesmas Kaliwates. Nah, di Puskesmas Kaliwates ini ahli gizinya ada 2 orang. Ada saya, Mbak Anita dan Mbak Brili. Kalau Mbak Anita, saya sendiri itu saya memegang UKM. Jadi dia lebih ke masyarakat. Misalkan kalau ada posyandu, turun ke lapangan, ada rujukan ke rumah sakit, itu saya yang menangani. Sedangkan untuk yang pelayanan perseorangan atau UKP itu ada Mbak Brili. Mbak Brili di sini tugasnya biasanya setiap hari menerima konsultasi atau juga dia visitor ke pasien. Gitu. Saya perkenalan dulu, saya Brilia. Saya ahli gizi di Puskesmas Kaliwates. Saya ini pemegang program untuk pelayanan gizi di perorangan. Jadi misalkan ada konsultasi sama saya, itu boleh silakan. Kemudian yang kedua itu saya biasanya visitor ke pasien, ke rawat inap. Karena kami ada rawat inap, otomatis ada visitor pasien. Kemudian kebetulan saya juga pemegang program UKS, pelayanan sekolah. Jadi dari double job ya, ada ke pasien dan juga ke remaja sekolah. Berarti di Puskesmas Kaliwates ini ada 2 orang ya? Iya, guys. Nah, dari latar belakang dari Ibu Brilia dan Ibu Anita, ini bisa dijelaskan kesehatan gizi itu apa? Jadi kalau misalnya untuk kesehatan gizi sendiri, bukan berarti kalau kesehatan gizi itu tentang makanan saja, itu enggak. Jadi kalau di gizi itu juga ada kesehatan, dan untuk gizi sendiri ada macam-macam. Ada gizi tentang MSPM, itu tentang pelayanan penyelenggaraan makanan. Itu biasanya dia ada di rumah sakit. Jadi kalau misalkan di rumah sakit yang menyelenggarakan, jadi gimana sih proses dari penyimpanan, penyaluran hingga pemasakan sampai matang ke pasien, itu MSPM. Juga ada namanya itu gizi diet, gizi klinik. Nah, kalau gizi klinik sendiri itu yang Mbak Brili ini tadi, dia konsultasi, terus dia visitor ke pasien kayak gitu, dan yang hitungkan kalorinya berapa kayak gitu kebutuhannya pasien. Misalkan orang sakit kan macam-macam, itu nggak sama untuk menu makanannya. Jadi misalkan dia sakit hipertensi sama yang dia diabetes sama yang cuma sakit biasa, pasti makanannya berbeda tuh. Kemudian juga ada tentang gizi pangan. Kalau gizi pangan itu dia biasanya itu di perusahaan, kayak dia itu jadi quality control. Biasanya dia tuh kerjanya nanti di kayak pabrik-pabrik susu atau apa, biasanya makanan kemasan. Nah, sebetulnya di pabrik-pabrik itu ada ahli gizinya juga gitu. Jadi bukan berarti mereka nggak punya ahli gizi, mereka punya
punya kayak gitu. Jadi setiap pabrik selalu ada. Ada, kalau apalagi pabrik makanan, ya tuh kayak gitu. Berarti harus teliti gitu ya buka makanannya. Iya, Sesuai iya karena pasien. ada aturannya. Oh, misalkan nih gula itu maksimal berapa gram ada di makanan itu, gitu. Nggak boleh lebih. Sesuai Soalnya sesuai sama takaran. Makanya di setiap makanan kemasan kan ada informasi nilai zat gizi. Ya, itu yang pasti juga diawasi sama ahli gizinya. Kayak gitu. Oke. Lalu bagaimana cara memastikan bahwa kita mendapatkan gizi yang seimbang dari makanan-makanan sehari kita? Dan apa saja nutrisi yang dibutuhkan oleh remaja seperti kita ini Bu? Kadang kan remaja nggak fokus kepentingan nutrisi yang mereka dapatkan. Jadi bisa dijelaskan nutrisi-nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh remaja seperti kita ini? Remaja itu kan adalah masa peralihan dari masa anak menuju dewasa, otomatis banyak perubahan-perubahan secara psikologis ataupun secara fisik. Kemudian karena kalian itu kan aktivitasnya otomatis banyak ya, tidak hanya belajar, misalkan kayak ekskul kayak gitu. Berarti kan ada peningkatan kebutuhan nutrisi, nutrisi gizi di situ. Karena beda ya nutrisi itu untuk hewan, kalau gizi itu untuk manusia. Kemudian ketika ada peningkatan tersebut, otomatis ada peningkatan kebutuhan. Nah, untuk remaja itu berdasarkan angka kecukupan gizi tahun 2019 atau AKG itu remaja itu sekitar energi yang dibutuhkan 2100 sampai 200. Nah, beda sama, jadi setiap individu itu berbeda sebenarnya. Cuman itu kayak standar umumnya di masyarakat Indonesia itu seperti itu. Nah, kebutuhan adik sama saya berbeda karena usianya berbeda kan. Nah, karena kebutuhannya juga berbeda, aktivitas fisiknya juga berbeda. Jadi untuk penilaian, misal ibu saya nih butuhnya berapa ya? Kalau standarnya memang segitu, tapi kalau untuk lebih mendalam, misalkan membuat saya siklus menunya tiap hari atau apa itu harus konsultasi, harus dari berat badannya, tinggi badannya, faktor stresnya dia, faktor aktivitas fisiknya dia itu diperhitungkan. Jadi kalau sebenarnya gizi itu tidak hanya orang mungkin gambarannya, gizi paling cuma masak ya, cuma gitu aja, enggak. Gizi itu sebenarnya ribet. Dalam arti ribet itu nggak bisa semua orang bisa makan kebutuhan nilai gizinya. Jadi harus benar-benar, makanya kan kita tuh ada konsultasi gizi. Kebutuhannya kamu sama temanmu beda, aktivitas fisiknya kan berbeda. Jadi kalau dari kebutuhan energinya itu penentuannya. Nah, kemudian baru kita menentukan ada persentase protein. Kebutuhan protein itu contohnya, kalau protein itu sumber hewani dan nabati. Kalau hewani contohnya ya ayam, telur, ikan, nah seperti itu. Itu sangat dibutuhkan ketika usia remaja karena untuk proses pertumbuhan. Kemudian selain protein, lemak. Kalau remaja sekarang banyak yang berpikir lemak itu nggak bagus, lemak juga. Iya, kalau kecuali kalau lemaknya kalian itu konsumsinya berlebih, kan ada persentasenya. Berlebih itu apa? Biasanya kalau lemak itu seusia kalian itu sekitar 20-an. Ada hitungannya sendiri, 25%. Kemudian selain lemak, karbohidrat itu ya makanan pokok, bukan hanya nasi. Nah, anak sekarang trennya nggak mau makan nasi. Sebenarnya nggak apa nggak makan nasi, tapi bukan berarti tidak makan karbohidrat, karena makanan otak itu kan dari sumber karbohidrat dari kalau vitamin ya harus vitamin itu adalah untuk bodinya. Kayak susu itu juga penting. Susu itu sayur sayur itu masuk ke vitamin. Susu masuk ke lauk pauk, protein. Kalau zaman dulu 4 sehat 5 sempurna, pelengkapnya itu susu yang bagaimana. Tapi kalau sekarang itu sudah masuk ke lauk pauk karena dia masuk ke protein hewani. Gitu. Banyak. Kecuali kalau susu yang murni itu mungkin dia nilai gizinya memang masih bagus. Tapi kalau sudah dalam bentuk kemasan, saya tidak yakin itu murni
100% susu. Pasti banyak gula ya. Iya. Apalagi yang rasa-rasa gitu ya. Iya, betul sekali. Terus kalau sekarang nih ya, tapi kalau kita lihat biasanya remaja zaman sekarang, betul kan yang Mbak Billy tadi, jarang yang mau makan nasi, sukanya mie, Mie ada mie, snack. Nah, padahal mereka harus berapa tahap pengolahannya, ya kan? Makanan yang bagus, yang gizinya itu masih tinggi, itu makanan yang dia bentuk yang real food. Jadi kalau real food itu menyerupai bentuk aslinya. Jadi misalkan makan ayam goreng, daging ayam goreng, ya kan? Dia sama kan waktu kayak mentah, cuma bedanya dia digoreng. Beda sama misalkan nugget. Kalau nugget kan dia harus diolah dulu, di blender, dicampur tepung, terus habis itu masih digoreng. Berapa udah lemaknya? Lemak asli dari ayamnya itu sendiri, dagingnya itu sendiri berapa? Masih ketambahan dari karbohidratnya itu tadi, belum minyaknya yang digoreng itu berapa? Gitu. Terus habis gitu sosis, ya kan? Sosis benar dia protein, ya kan? Cuman tapi dia melalui banyak pengolahan. Nah, semakin pengolahannya itu banyak pengolahan yang dilalui, itu zat gizinya akan semakin turun gitu. Terus biasanya juga kalau remaja sekarang nih lebih cenderung misalkan kayak Mbak ini suka makan mie goreng, cenderung pasti dia lebih seminggu bisa makan 4 sampai 5 kali mie goreng terus. Ya kan akhirnya mereka nggak makan gizi seimbang. Karena itu tadi cenderung. Nah, kalau di pesan gizi seimbang itu kan harus makan beraneka ragam makanan. Tuh. Jadi misalkan nih, Seninnya pecel, Selasanya rawon, Rabunya soto kayak gitu. Coba dijadwalkan kayak gitu. Ya nggak harus, maksudnya nggak harus yang mahal-mahal yang ada di rumah kayak gitu. Tapi harus tetap diperhatikan. Iya, kalian yang bisa milih sendiri, kalian yang bisa kontrol. Kayak misalnya makan negara itu lebih baik sehari berapa kali atau seminggu berapa kali? Gak ada yang dibahas. Karena nggak biasanya kepingin gitu loh. Ya kalau kepingin itu berarti kan hanya sekali ya, bisa sebulan sekali. Kalau misalkan nih pengen makan mie, boleh makan mie. Bagus mana sih tapi mie instan sama mie ayam? Ya lebih bagus mie ayam. Karena kenapa? Kalau mie ayam itu dia nggak ada bahan pengawetnya deh. Nih misalkan nih bikin mie ayam sekarang, besok pagi sudah basi kalau nggak dimakan habis, ya kan? Karena dia basah. Tapi kalau misalkan mie instan, mau berbulan-bulan, mau bertahun-tahun dia masih awet karena masih ada tambahan bahan pengawet itu tadi. Ya kayak gitu. Nah terus juga ini bukan kita kan para remaja kan kadang makan sembarangan, jajan sembarangan. Nah itu ada nggak sih Bu kayak penyakit yang menyerang kita? Sekarang penyakitnya itu udah hanya orang dewasa sih, anak-anak juga sudah banyak kan. Remaja, remaja yang kita lagi tren itu anemia sekarang. Anemia sudah pernah dengar? Sudah. Nah, anemia. Terus ada lagi misalkan diabetes sudah mulai menyerang remaja. Anak-anak usia SD itu juga udah ada. Biasanya di Arsenal itu diabetes. Iya, zaman dulu. Karena diabetes itu adalah kronis ya. Nggak ujuk-ujuk langsung diabetes enggak, karena kebiasaan Turunannya juga. Ya itu paling berapa persen itu? Turunan itu hanya pola makannya gitu. Kayak kamu misalkan kebiasaan di rumahmu makan apa namanya, makan atau minuman yang manis, itu otomatis kamu kan juga terbiasa dengan itu. Karena mencontoh orang yang ada di sekitar kalian. Misalkan dari kecil nggak dikenalkan sama yang namanya minum-minuman manis, mereka nanti besar ya akan asing ini apa. Tapi kalau misalkan kan apalagi masih kecil ya, penasaran kan, rasa pengen cobanya itu jangan kan gitu megang orang tua sekarang megang apa gitu, anak kan pengen megang juga sama kayak makanan kayak gitu tadi. Jadi sebetulnya yang dimulai dari waktu kita kecil, tergantung dari pola asuhnya kita itu, orang tuanya kita itu tadi. Kalau misalkan orang tuanya suka
minum air putih. Jadi sukanya kayak minum yang manis-manis gitu, kayak susu atau apa minuman kemasan gitu. Harus siap-siap. Sekarang apa? Sekarang kan lagi sekarang di kemarin tuh lihat berita ya di Jawa Barat ya. Itu setiap bulan ada 20 anak yang rutin cuci darah. Karena itu tadi gagal ginjal. Selain bukan karena dia minum apa ya obat-obatan, karena obat-obatan terus bikin ginjal, bukan dari obat aja, bukan dari minuman yang beralkohol, bersoda itu tok enggak. Makanan snack itu juga bisa menyebabkan gulanya berapa, natriumnya berapa, bahan pengawetnya itu. Akhirnya kerja ginjalnya, apalagi ginjalnya masih kecil ya kan, terus makan makanannya orang dewasa, kerjanya semakin keras. Lama-lama anak kan rusak ginjalnya yang semakin itu digantikan oleh mesin. Nanti awalnya 2 minggu, sebulan sekali, lama-lama 2 minggu sekali, seminggu sekali, lama-lama setiap hari. Lama-kelamaan yang harusnya kerjanya 2, ngoyo kerja sendirian akan nggak berfungsi. Akhirnya kalau nggak berfungsi semua, ya masalah. Iya masalah kayak gitu. Mungkin cara pencegahannya tuh, terus kayak mulai ada rasanya tuh gimana? Kayak misalnya tadi contohnya nggak kesukaan minum itu gimana tuh? Dipaksa. Harusnya itu harusnya dari orang tua itu harus peka kayak gitu kan, harus peka. Kenapa ya? Terus konsultasi, kemudian kami edukasi itu kita tetap pantau. Karena kita ada pasien yang kayak gitu. Jadi dia tuh masih SD tapi setiap harinya dia nggak mau minum air putih, maunya cuma sama teh. Itu sampai kemarin rawat inap itu pun tetap membawa teh di dalam botol lah gitu. Sampai saya tuh kaget, ini setiap hari iya kalau nggak minum teh dia marah. Nah, sebenarnya marah itu kan hasil dari akumulasi kemarin sama orang tuanya atau sama keluarga lah ya, itu dibiasakan Jadi keterusan. padahal teh itu adalah zat penghambat untuk proses pertumbuhannya anak kayak gitu. Jadi harus konsultasi, gimana tuh harus konsultasi karena biar tahu penyebabnya apa, biar ada penanganan yang harus segera ditangani. Edukasinya ya dilihat dulu case-nya seperti apa. Terus pesan lagi satu, biasanya kalau udah remaja gini kan ya, SMP, SMA, udah mulai puber, terus habis gitu ngerasa gendutan, ya kan, agak gendut, biasanya dia melakukan diet. Dietnya berdomanya dari sosmed, yang nggak makan ini, nggak makan itu, ya kan. Nanti malah nggak makan sama sekali, akhirnya bukan kurus, bukan langsing, nggak sehat, malah dia kebablasan, sakit, nanti malah menyebabkan kekurangan energi kronis, bakalan kekurusan. Apalagi harusnya anak usia sekolah kan tinggi protein, tinggi lemak itu tadi buat energinya dia. Akibatnya kalau dia kurus pasti dia bisa kena anemia, terus akhirnya nanti sakit-sakitan, aktivitasnya imunnya itu menurun, aktivitasnya juga menurun itu tadi. Jadi kalau misalkan mau diet ya, itu ya harus yang benar, jangan asal-asalan, jangan cuma panduannya di sosmed. Bisa konsultasi juga. Bisa konsultasi juga. Atau nggak usah jauh-jauh nama-nama. Ya coba makan seimbang, gizi seimbang, makan sehari 3 kali. Terus habis itu nggak usah jajan sembarangan, jajannya bisa diganti sama buah. Terus nanti habis kalau sekarang kan biasanya itu ada diet IF ya, intermittent fasting ya. Karena biasanya ada yang buka jendela makan ya 12 apa ya? 12 jam puasa, 12 jam mulai makan sepuasnya. Lah itu kalau kayak gitu misalkan nih, gini deh, orang puasa, ya kan puasa, kemudian dia buka kan mesti kalap ya, pengen makan apa aja kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian makan sehari 3 kali, misalkan pagi jam 6, jam 7 mau berangkat sekolah makan,
nanti jam 12 sampai jam 1 makan lagi. Terus habis gitu nanti malam jam 6 sampai jam 7 makan lagi. Terus kan dari jam 7 sampai besok lagi ke jam 6 sampai jam 7 kan kita diem, nggak makan apa-apa. Itu kan udah kayak diet intermittent fasting ya. Jadi itu sebetulnya itu aja sih, nggak usah sampai ekstrim, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, terus puasanya sampai berjam-jam kayak gitu nggak usah. Sebetulnya itu aja. Cuman itu tadi pemilihan bahan makanannya, jumlahnya, terus habis gitu kan ada makanan selingan juga di antara makanan utama ya, biasanya itu jam 10 sampai sama jam 4 sore biasanya. Itu bisa diganti, bisa buah kayak gitu atau salad gitu. Jadi nggak makan nanti makannya kudapannya pakai brownies yang manis ya percuma, Sama aja ya. sama aja lucu bohong sama aja ya. Ini juga mungkin teman-teman pendengar juga pengen konsultasi ke Ibu Anita maupun Ibu Briliana, itu gimana itu caranya? Ya kalau wilayah, kalau kita kan wilayah Puskesmas Kalimantan itu boleh ya di Puskesmas Kalimantan, tapi kalau wilayah lain mungkin ya di wilayah masing-masing ada setiap ini ada Itu harus membuat perjanjian juga atau kayak pertemuan gitu. langsung ke pendaftaran. Kami kan buka dari Senin sampai hari Sabtu. Kecuali kalau ada case, misal ada rujukan dari Posyandu itu memang harus jadi temu. Ya kan, ini enggak ini ada jadwal lain atau apa terjadi. Banyak banget ya karena ya pembahasan hari ini tentang cara memilih gizi yang seimbang, terus juga cara konsultasinya juga sudah dijelaskan sama Ibu Brilia tadi. Nah teman-teman juga jangan lupa untuk jaga kesehatan gizi kalian. Terus jika kalian mengalami gejala-gejala penyakit, kalian bisa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan di sekitar kalian. Nah dari pihak puskesmas Kalimantan sendiri mungkin ada program kerjanya Bu yang berfokus untuk kesehatan gizi. Kesehatan gizi remaja kan ya? Atau umum? Umum bisa, kesehatan remaja juga bisa. Kalau kami sekarang puskesmas itu kan, kalau dulu Posyandu itu kan hanya untuk bayi, balita dan ibu hamil. Tapi sekarang karena ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan, Posyandu itu tidak hanya untuk bayi, balita maupun ibu hamil. Jadi semua siklus hidup itu disarankan untuk Posyandu. Nah, jadi dari bayi, balita, ibu hamil, remaja, dewasa maupun lansia itu monggo dipersilakan untuk cek kesehatannya di Posyandu. Karena kita sudah apa ya namanya, pemerintah itu sekarang udah mulai bagus programnya. Jadi ada apa ya, pemeriksaan di awal, screening awal kesehatan dimulai dari puskesmas. Ketika nanti ada apa ibaratnya ditemukan remaja atau orang dewasa yang misalkan terdeteksi hipertensi atau penyakit yang lain ya, itu yang perlu dirujuk, nanti dirujuk ke puskesmas. Kemudian ketika puskesmas tidak bisa menangani itu, baru kemudian dirujuk ke rumah sakit. Nah, jadi kalau saya dari program remaja, yaitu Posyandu remaja itu di Posyandu, jadi screening misalkan dia bongkar berat badan, tinggi badan, minta perut, kemudian kadar diabetes. Untuk yang ke sekolah itu rutin sudah memang dari pemerintah pusat ada screening kesehatan rutin dari SD, SMP maupun SMA. Kalau untuk gizi nggak bisa. Ya kalau untuk gizi itu kita kalau untuk sekolah ya ada pembagian tablet tambah darah itu gratis loh. Dan jangan sampai nggak diminum. Kadang ada biasanya kalau anak-anak sekolah emang efek sampingnya itu dia bikin kayak mual, pusing, itu memang efek samping dari tablet tambah darah itu sendiri. Tapi sangat penting tablet tambah darah itu, apalagi untuk prematri, remaja putri. Karena kalau untuk prematri, apalagi untuk yang mereka sudah menstruasi, itu wajib minum.
Itu yang pertama, pemberian tablet tambah darah. Kalau untuk dari posyandu sendiri sekarang itu pemerintah dari tahun berapa Mbak? 2000, udah lama ya. Itu ada pemberian makanan tambahan atau PMT. Kalau sekarang itu untuk balita yang gizi kurang. Kemudian untuk ibu hamil juga ada, ibu hamil yang TEK atau ibu hamil yang anemia. Jadi kita kasih makan setiap hari. Itu gratis karena itu program dari pemerintah. Setiap hari dikasih selama, kalau untuk yang balita itu 56 hari makan. Kalau yang ibu hamil 120 hari makan. Itu kita kasih makanan gratis, tapi yang tentu saja makanannya enggak asal kenyang, pokok intinya enggak, yang pasti kita udah hitung berapa kalorinya agar ibu hamil yang tadi itu tadi enggak sampai kayak ibu yang anemia tadi enggak anemia lagi, adrenalnya udah tinggi. Tuh. Kemudian juga ada program ANC itu tadi. ANC itu awal dari kita menemukan oh ini ibu hamil yang TEK, oh ini ibu hamil yang anemia. Karena di ANC itu tadi ada pemeriksaan USG, kemudian dilihat di badan berat badannya, dihitung IMT-nya, diukur juga lingkar lengan atasnya, dicek juga HB-nya kayak gitu. ANC itu antenatal. Iya. Jadi pemeriksaan untuk ibu hamil. Jadi semua ibu hamil, monggo kalau misalnya mau USG, puskesmas sekarang sudah punya alat USG juga. Jadi nggak harus ke dokter spesialis obgyn. Jadi di puskesmas juga kayak gitu. Jadi makanya nanti adik-adik semua calon ibu itu kalau bisa tetap harus rajin ke posyandu nanti kalau udah punya anak, atau sekarang pun kan udah ada ya ILP itu kan layanan primer ya, Integrasi yang jadi semua siklus itu mulai dari itu tadi anak-anak sampai lansia. Jadi kalian tuh kalau di rumahnya nanti pasti akan ada posyandu remaja. Jadi kalian datang kita harus apa? Apalagi zaman sekarang harus aware sama diri kita. Kelihatannya enggak kan gini, nggak mau periksa, aku loh sehat-sehat aja, aku bisa jalan, aku bisa bergerak, aktivitas kayak biasanya. Luarnya, dalamnya kan kita nggak tahu kayak gitu. Terus habis itu apa lagi ya? Apa lagi ya? Oh iya, sama ini sedikit ya, karena kemarin kami ada ini program intern dari puskesmas kami itu keliling melakukan edukasi kesehatan ya, dari SMP, SMA, SD, SMP, SMA itu melakukan edukasi kesehatan gitu, reproduksi, gizi, sama kanak-kanak remaja. Nah itu jadi titik buat adik-adik yang masih sekolah terutama, karena kami itu sangat khawatir ternyata banyak adik-adik remaja yang ternyata masuk ke dalam pergaulan bebas. Kami tuh sangat miris, adik-adik kenapa sih harus masuk ke dalam kesana, karena banyak laporan juga di kami yang ini. Jadi kami titip pesan, kami dari tenaga kesehatan itu nggak ingin adik-adik ini kan masih banyak, masih karirnya masih tinggi, masih punya cita-cita pengen jadi dokter kah, atau pengen jadi guru, pengen semua itu masih ada. Jadi jangan sampai kalian masuk ke dalam pergaulan yang juga seperti itu. Kan emang ya, maksudnya kalian sama orang tua ibaratnya dididik dengan benar, terus tiba-tiba kalian sekolah dengan pergaulan bebas itu emang saya tidak aja sih, karena sudah banyak kasus baru-baru juga ada kasus Daripada menyesal di akhir. Iya, pasti menyesal di akhir, kalau di awal pendaftaran. Iya, untuk penyakitnya sudah macam-macam. Kami kaget, makanya kami kemarin itu keliling ke semua sekolah menggambarkan itu katanya itu banyak, nggak hanya itu, ada yang penyakit HIV lah, yang rokok lah, yang maaf yang pokoknya Ya, makasih banyak buat Ibu Delia dan Ibu Anita yang sudah memberikan wawasan dan tips untuk episode kali ini.
Oh ya, jadi pesan satu. Kalau pegang ya, diet itu bukan berarti tidak makan. Diet itu artinya pengaturan pola makan. Jadi jangan terus cut off, aku nggak makan ini, kayak gitu ya. Dari diet itu harus pengaturan pola makan yang disebut sama Bu Anita, yaitu gizi seimbang. Jadi kalian tuh sekarang tuh harus pintar-pintar mencari literatur yang benar. Bukan berarti yang disuntik itu semuanya benar. Kalian harus bisa mencari itu dan mencari literatur. Karena sekarang dari apa ya, sosial media itu banyak informasi yang miss. Ya, jadi kayak kemarin baru makan nasi, ternyata bikin ini. Enggak, nasi itu enggak salah. Yang salah itu porsinya kalian. Jadi diet dipegang ya, diet itu bukan berarti cut off atau tidak makan ini, tidak makan ini. Kalau pengaturan pola makan. Kalau ragu-ragu boleh konsultasi ke ahli gizi biar tidak salah kayak gitu ya. Lagi Mbak mau nambahin nih, bukan itu ya, bukan hanya makanan aja ya tadi ya, juga harus diimbangi sama aktivitas fisik. Nah ini aktivitas fisik kan sekarang udah ini ya, udah serba instan semuanya. Makanan itu harus sekarang udah bisa pesen lewat GoFood, lewat Grab. Kita tinggal tidur, bareng datang sampai depan kamar, kalau yang kos ya kan, sampai depan pintu rumah tanpa kita harus jalan. Makanannya juga yang dipesan sebelah misalnya kan, ya kan udah nggak sehat, makanan nggak sehat, kita nggak aktivitas, ya kan, itu nanti yang akan mengakibatkan berbagai macam penyakit. Nah, makanya itu tadi harus diimbangi juga aktivitas fisik, harus olahraga, nggak harus olahraga yang berat, olahraga yang mahal-mahal itu nggak harus. Bisa juga jalan pagi sehari minimal 30 menit, jalan kaki aja. Terus juga selain itu, yang kedua, minum air putih satu hari minimal 2 liter atau setara 8 gelas. Nah, yang udah sering dilupakan kan minum air itu tadi kayaknya diganti sama es teh, ya kan? Terus minum semuanya manis yang bersoda kayak gitu. Kemudian juga yang terakhir itu dibiasakan untuk membaca label di makanan yang kalian makan, makanan kemasan itu tadi. Kalau kalian jangan hal lain apa cuma gitu. Terus biasanya baca label itu kadang harus ini ya, harus pinterkan di sana ada takaran saji, takaran per saji itu yang ada di label itu sesuai sama takaran per berapa. Misalkan nih ada makanan beratnya 45 gram, kemudian di sana per 10 gram itu misalkan gulanya 30 gram kayak gitu. Terus habis itu lemaknya 5 gram, tapi itu per 10 gram lah. Sedangkan snack yang satu bungkus itu biasanya isinya 45 gram, tinggal dikalikan. Jangan salah arti malah dikiranya itu cuma segini, padahal nggak dilihat atasnya itu berapa takaran per saji. Kan takaran per saji bukan takaran satu kemasan. Itu nilai gizinya di situ, terus biasakan itu. Karena itu tadi yang kayak saudaranya Mbak tadi suka minum minuman kemasan, terus sakit sekarang. Enggak, ketergantungan itu. Nah, itu masih awal ketergantungan. Nanti agak udah dewasa atau berusia dikit udah mulai muncul sakit-sakit apa yang lain-lain. Nah, itu karena kenapa? Minuman yang satu botol ya, misalkan minuman manis yang satu kayak gini, itu biasanya gulanya 40 sampai 50 gram. Sedangkan kita satu hari maksimal konsumsi gula itu 50 gram atau 4 sendok makan. Nah, kalau misalkan kita minum sehari cuma minum minuman kemasan satu botol itu cukup. Kadang kan nggak malah nambah, karena kalau gula bikin canduan. Nah, habis nanti istilahnya kasih apa? Teh kotak misalkan, kotak kemasan yang lain. Itu tinggal dikalikan aja, ditambahkan sendiri aja gulanya. Makanya kenapa nanti itu bakalan bisa menyebabkan gagal ginjal, terus diabetes. Jadi misalnya tetap makan gizi seimbang, aktivitas fisik, minum air putih, terus baca label kemasan. Jadi dari kita sendiri bisa mengawasi pola gizinya kita. Iya betul. Jadi kalian sendiri karena udah besar, kalian udah bisa baca. Ya kalau anak bayi dikasih ini, mama kasih ini, mama gitu.
Kalau orang udah besar kan bisa enggak mau, sabar saya. Ya. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa diterapin ya. Jangan lupa juga memperhatikan label di setiap makanan yang kalian konsumsi. Bisa juga memperhatikan gizinya dalam makanannya. Bisa dengan dijadwalkan makanannya setiap hari. Dan jangan lupa untuk konsul ke puskesmas terdekat. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya dari Bisik Asik. Berbincang asik bersama ahli gizi. Sebelum menutup perbincangan pada hari ini, kita ada pantun nih ya. Pagi hari minum kopi. Ditemani buatan Ibu Sri. Cukup sekian episode kali ini. Kami ucapkan terima kasih dari hati. Gizi cerdas, Generasi hebat. Terima kasih.